gue gini, kalau dia udah tahu kenyataannya adalah seperti ini dan tujuan dia jadi pilot itu untuk bekerja, menurut gue mereka nggak akan ngambil sekarang. Karena kalau mereka tetap masuk flying school, ya gue udah nggak tahu lagi ya tujuannya apa. Mungkin mau foto di kokpit. Gue tahu banget rasanya emang seru banget. Tapi kalau lo mau berpikir secara jauh, lo nggak akan milih untuk sekolah itu di waktu-waktu dekat ini. Gue bisa bilang 2 sampai 4 tahun ke depan itu masih akan mencetak banyak sekali pilot. Dan gue di sini pengen tetap jadi orang yang nggak lost di confusing era kayak gini, yang kayak orang banyak ngepost untuk gaya, untuk menaikkan apa ya, kalau bisa dibilang untuk menaikkan status sosial ya, dengan kayak gila gue jadi pilot nih bro gitu. Nggak segitunya. Mungkin karena gue dulu kuliah 4 tahun dimana konsep idea sama konsep realitanya gitu. Kadang idea tuh indah banget, tapi realitanya nggak seperti itu. Dan gue itu ngerasa kalau gue membiarkan dan gue ngepost aja gitu tanpa mikirin dampaknya apa ya buat anak-anak SMA baru lulus yang mereka pengen banget jadi pilot. Kayak bodo amat, gue pengen jadi pilot, nggak ada pikiran untuk mempertimbangkan dulu dan lain-lain. Itu menurut gue akan sama aja sama orang-orang yang nggak kuliah kemarin. Gue punya pembimbing namanya Pak Rocky Gerung. Itu bener-bener bikin pikiran gue kebuka banget kalau gue tuh nggak boleh namanya hidup tuh mikirin apa yang gue mau aja kasih ke orang, tapi gimana orang itu nerima. Dan sekarang gue tahu banget gue harus gimana ketika gue menghadapi hal-hal seperti ini. Ada dua sisi yang akan gue perjuangkan. Satu, dari teman-teman gue, senior gue, junior gue yang sudah masuk duluan ke dunia penerbangan. Gue berharap tidak ada penambahan antrian yang menambah beban mereka ya, maksudnya jadi mereka harus bersaing dengan orang-orang yang baru lulus kemarin, sementara mereka udah nganggur kayak sekitar 2 tahun, setahun. Itu gak sebentar loh. Terus yang kedua adalah adik-adik atau mungkin dia udah lulus kuliah terus baru kepikiran mau jadi pilot. Please pikir ulang lagi. Pikir ulang, lu mau jadi pilot tuh mau cari duit atau mau cari gaya? Kalau lu cari gaya, oke, silahkan masuk ke dalam dunia ini. Karena ya kalau lu gaya, lu menang banget jadi pilot tuh kayak gila banget. Tapi kalau lu untuk cari kerja, lu akan rugi banget, karena sekarang lagi penuh banget bro. Lu mau hidup setelah lu mengeluarkan duit segitu banyak terus lu kayak di rumah nonton TV, mendingan lu sekarang kuliah lagi. Atau kalau lo emang baru lulus SMA, lo kuliah dulu baru lo masuk flying school sekitar, itu yang gue bilang 2 sampai 4 tahun lagi mungkin. Gue tidak menyarankan sama sekali. Jadi kalau lo ngelihat posan-posan orang jadi pilot gitu sekarang kayaknya enak, kayak iya itu udah kemarin dan lo nggak bisa mengandaikan itu akan terjadi lagi di depan, kecuali lo punya banyak duit. Beda kalau lo punya banyak duit, mungkin lo akan bisa bayar sekolahnya sampai lo ambil rating Boeing 737-800 atau Airbus 320. Itu mungkin, karena itu kayak bisa, gue bilang ya, sekarang itu flying school untuk CPLIR itu udah 700 juta sekian, hampir 800, entah sama multi engine atau bukan. Rating itu sekitar 400 juta sekian, which is lo kalau lo kaya banget dan lo kayak gue pokoknya pengen jadi pilot, ya udah lo harus kaya banget. Kalau lo cuman, kalau gue kemarin sih sempat ada yang dijual sama bokap gue untuk ngebiayain gue nggak tahu kalau misalnya duit lo udah nggak berseri dan lain-lain.
mungkin silakan aja, karena butuh 1 miliar sampai 1,5 sampai lo akhirnya bisa bener-bener airlines tuh ngelirik lo kayak, wah ini orang udah rating udah tinggi banget nih, dan airlines mikir kalau gue ngambil dia gue akan untung karena gue nggak perlu nyekolahin dia karena dia udah sekolah sendiri kemarin sampai rating. Dan ya udah, kalau lo emang punya banyak duit seperti itu nggak apa-apa gitu, gue sih menyarankan silakan. Cuman kalau lo mikirnya gini, orang tua gue itu sebenarnya nggak banyak banget duitnya, tapi mereka bisa ngebiayain gue untuk sekolah pilot. Tapi gue ada tanggung jawab untuk mereka nggak akan minta balik kayak balikin duit gue, nggak akan kan. Cuman kan lo pengennya ketika lo kerja lo bisa sedikit-sedikit kayak sok-sok ngebalikin gitu. Dengan apa? Kayak dengan beliin mereka rumah lagi, beliin mereka mobil, atau ngebenerin rumah mereka, atau gimana kan setelah kerja. Itu kan angan-angan yang indah. Tapi ternyata nggak gitu. Setelah lo flying school lo selesai, terus ternyata lo nganggur, dan lo akan jadi makin nyusahin lagi. Dan itu adalah perasaan yang nggak enak banget. Gue ngelihat teman-teman gue ngelihat senior gue, ngeliat junior gue dengan posisi kayak gitu tuh gue emosi gitu. Gue kayak gue nggak bisa nyalain flying school loh, mereka itu cari duit juga. Tapi gue menghimbau di sini, jadilah orang yang bijak terhadap uang kalian. Dan satu hal yang harus gue sampaikan, bermimpi itu tidak boleh jadi orang bodoh. Jadi bermimpi itu harus selektif, gue bisa bilang kayak apa ya, lo harus punya strategi. Itu apa ya ini istilahnya, strategical strategi. Kalau punya strategi, lo harus selektif. Ambisius lo harus pinter. Kenapa? Lo harus punya banyak informasi tentang mimpi lo, dan jangan pernah tutup mata lo terhadap mimpi lo dan kenyataan yang ada sekarang tentang mimpi lo. Kayak sekarang gini lah, misalnya lo bermimpi mau jadi pilot, terus kenyataannya seperti ini, terus tutup mata gitu. Lo tutup mata, lo kayak enggak, gue pasti bisa. Gue tahu ada yang namanya lucky, ada yang namanya apa ya, kayak God's will, kayak apa ya, kayak sebuah tiba-tiba kayak keajaiban aja gitu dari Tuhan. Lo tuh bisa, tau lo bisa masuk ke airline. Gitu aja video gue hari ini dengan kamera depan gue yang mendadak, tapi emang gue harus ngomong karena gue nggak mau lo semua jadi pengangguran selanjutnya. Itu sama sekali nggak keren. Jangan please, jangan kemakan sama Instagram kayak lo mau tahu cara jadi pilot, gue keren lo, gue pilot, mau tahu, mau bisa kayak gue, lihat deh. Terus kayak gue ngepost foto, hey gue lagi di cockpit nih, terus dia kayak seneng gitu, dapet kayak kakak aku mau jadi pilot. Jadi gue ngomong gini bukan karena gue sok-sok peduli sama kalian, enggak. Gue lebih ke eksistensi gue dan kemarin-kemarinnya gue itu apa yang gue dapatkan selama gue kuliah. Karena banyak banget yang ngomong akhirnya kayak nggak kepake dong kuliah lo. Dan itu orang yang ngomongnya kayak gitu, orang yang nggak kuliah gitu. Terus gue emosi banget. Kayak gue mau ngomong gitu, pikiran lo sama pikiran gue aja tuh pasti beda. Terbukti gitu, dia akhirnya ngepost tentang pilot di. Gue kadang suka risih sih, kadang-kadang gue kalau ngepost tentang pilot gitu ya, semua temen gue pilot gitu. Terus gue kayak kebanyakan mereka pilot, dan gue ngepost kayak gitu tuh kayak jadi anjir, itu gue tiap hari gitu. Tiap hari gue menghadapi kayak gitu, lo ngapain sih foto-foto gitu? Kalau nggak lo pengen dilihat orang, hey gue pilot loh. Oke, segitu aja video dari gue sekarang lagi ngeliatin layarnya nih, gue kayak ngeliat kayak sebenarnya gue oke nggak sih, tapi yaudah. Jadi semoga video gue ini memberikan pencerahan, walaupun nggak informatif,
mungkin gue akan lebih niat lagi bikin video, dan gue akan menjabarkan apa ya, secara data, secara apa ya namanya ya, kayak gitu deh pokoknya. Jadi gue akan menjabarkan data-datanya, gue akan minta data-datanya dari, mungkin dari IP, atau mungkin dari airlines yang kemarin baru buka lowongan. Mereka pasti akan mencatat kan, kemarin pendaftarnya ada berapa sih, dan berarti sependaftar itulah yang lagi menunggu untuk kerja. Dan terima kasih sudah menonton, dan gue akan sangat berterima kasih juga kalau kalian sudah berpikir juga. So, see you in my next video. Gue gak tahu ya mau kapan. Dadah.